Kalaupun pemerintah sekarang memberikan peluang lagi untuk Bapak memperhatikan budaya Seluma, masih siap, Pak? Kesenian Seluma yang terkait dengan budaya itu yang sepertinya sudah punah. Benar tidak Bapak memandang itu? Baik sahabat Android TV, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ujang di season 1. Kita akan lanjutkan di season kedua, bagaimana kondisi adat istiadat Kabupaten Seluma yang sudah mulai punah ya mungkin ya, dalam tanda kutip punah. Nanti kita akan menanyakan seperti apa langkah-langkah dari tokoh adat, beliau sebagai tokoh adat. Kita pada malam hari ini ngobrol-ngobrolnya di Pondok Berangin yang alamatnya di Jalur 2, Kelurahan Talang Saling, Kota Tais, Kabupaten Seluma. Oke, sahabat Android TV, kembali kita berjumpa dengan Pak Ujang di season kedua obrolan kita di malam hari ini. Masih di Pondok Berangin yang tepatnya berada di Jalur 2 Kelurahan Talang Saling, Kota Tais. Dan kita kembali akan ngobrol dengan Pak Ujang. Pak Ujang, kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol nih. Oke. Jadi sepertinya yang kami tangkap ada beberapa nih kebudayaan-kebudayaan Seluma atau mungkin kesenian Seluma yang terkait dengan budaya itu yang sepertinya sudah punah. Benar tidak Bapak memandang itu? Menurut pandangan saya memang betul. Karena begini, setiap saya ini walaupun tidak menjabat sebagai ketua BMA lagi, pernah kan saya ini disuruh minta tolong adik sanak di sini, Tais, minta jadi ketua panitia. Jadi karena saya ini dianggap masih pemuka adat, itu yang saya kesalkan. Karena apa? Seluma sebetulnya untuk melaksanakan pesta, kalau masih adat kentalnya Seluma, ya kalau malam-malam gini namanya dendang, berdendang. Setelah berdendang, besok paginya menjamu dalam pelaksanaan pesta. Itu ada namanya penyambutan pengantin. Penyambutan adatnya. Iya, memakai adat Seluma. Jadi kita adakan ini tari kelipa, pencak silat, dan serta tari kelipanya serta dengan rejung. Rejung bersawut namanya. Jadi kita menerima rejung bersawut laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kalau jadi, sekarang? Kalau sekarang saya nilai tidak ada. Tidak ada. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Bupati baru nanti ada perhatian untuk membangun seni budaya Kabupaten Seluma. Oke. Dan sepertinya memang kalau 2015 ya masa berakhirnya Bapak dulu ya. Sepertinya memang sekarang BMA sudah habis juga ya Pak ya masa jabatannya, berbarengan dengan Bupati ya kayaknya. Seyogianya, iya. Seharusnya begitu. Iya begitu. Kayaknya Bapak lebih cocok ya untuk memimpin BMA Kabupaten Seluma. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Seluma yang terbaru kembali memanggil atau memberikan kepercayaan kepada Pak Ujang untuk kembali memimpin Badan Musyawarah Adat Kabupaten Seluma ini ke depannya. Kalaupun pemerintah sekarang memberikan peluang lagi untuk Bapak memperhatikan budaya Seluma, masih siap Pak? Kalau mengingat kita ini namanya orang asli Seluma, kita sebetulnya sedia-sedia aja. Minimal walaupun orang lain yang memimpinnya, Badan Musyawarah Adat ada konsentrasi dengan kita. Saking pedulinya Bapak terhadap adat dan budaya Seluma Pak ya.
Jadi tidak mesti harus duduk di BMA. posisi ketua. Iya. Paling tidak ada koordinasi sebagai langkah-langkah bagaimana mempertahankan adat dan budaya Iya. Seluma, Pak ya. Iya. Karena Bapak memandang kayaknya sudah mengkhawatirkan Iya, ya, Pak, ya. mengkhawatirkan. Oke, pesan mungkin Bapak ya terhadap pemerintah daerah, terhadap Badan Musyawarah Adat yang saat ini sedang bertanggung jawab ya, Pak Iya, ya. Seperti apa, Pak? Pemerintah daerah dulu, Pak. Mungkin Bapak sebagai tokoh adat memberikan saran. Kalau harapan saya sebagai tokoh adat, karena saya merasa memiliki daerah Seluma, harapan saya dengan pemerintah daerah supaya dapat mempertahankan seni budaya Seluma, supaya jangan sampai pudar kayak sekarang. Juga dengan BMA yang sekarang masih aktif, Iya. seyogianya mereka itu harus salurkan. Iya, iya. Nah, bukan orang lain bertanya dengan saya sebetulnya. Saya pernah omong, Pak, Iya. saya bukan lagi ketua BMA. Iya. Tapi karena kita mikir ini anak-anak mahasiswa, dia mau menyusun skripsi, ada yang dari Padang, Iya. ada yang dari Bengkulu, ada dari Jogja. Saya merasa memiliki sebagai orang tua, saya Layani. Iya, layani. Kita memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan adat istiadat Iya, Seluma. betul. Pak, ya. Ada nih yang namanya satu wadah yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan adat dalam satu wilayah. Kalau di Kota Bengkulu ada balai adat. Kalau di Kabupaten Benteng sedang dalam proses pembangunan balai adat. Kemudian di Kabupaten Rejang Lebong sudah ada balai adat yang berada di lingkungan di lingkungan rumah dinas Bupati Rejang Lebong. Seluma ini Pak sepertinya tidak ada Pak balai adatnya Pak. Kalau kami lihat. Balai adat sudah ada. Sudah ada balai. Sudah difasilitasi oleh pemerintah. Oh. Tapi jauh dari pemukiman. Oh sudah ada Pak ya? Iya, sudah ada. Sejak kapan itu dibangun balai adat? Masih Pak Murman. Sudah lama Pak ya? Sudah lama. Apalagi semenjak Bupati ini saya dengar tidak pernah difungsikan. Oh, dulu pernah difungsikan itu? Ya dulu pernah. Sebagai kegiatan, Iya, sebagai betul. sentral kegiatan adat. Pernah kami penyambutan Menteri Desa Tertinggal. Oh, Sudah memakai balai adat. Saya masih aktif. masih aktif Iya. sebagai ketua BMA. Iya, betul. Tapi sekarang tidak difungsikan. Tidak. Lalu fungsinya sekarang apa Pak? Kosong. Kosong. Lokasinya di mana Pak kalau boleh tahu? Oh, di daerah Ampel Gading. Ampel Gading itu di sebelah sana rumah dinas Bupati. Jauh dari kota Tais Pak? Jauh. Mubazir bangunan itu. Karena jauh. Fasilitas-fasilitas yang ada di situ sudah lengkap atau sekedar bangunan saja? Sudah lengkap, Pak. Itu lebih kurang bisa menampung 1.000 orang. 1.000 orang ini ya apa namanya ya gedung itu Pak Iya, ya, gedung itu. kan sebagai kegiatan-kegiatan sebagai sentral Iya, adat. iya, betul. Oke, berarti memang ada ya balai adat di Kabupaten Seluma karena memang tidak terlihat, tidak terdengar oleh pihak-pihak tertentu bahkan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Seakan-akan Kabupaten Seluma ya belum ada di Iya, belum punya. balai adat gitu Pak. Padahal Ternyata udah punya. ada. Jadi harapan saya dengan pemerintah yang akan melaksanakan yang baru ini, semoga balai adat itu difungsikan betul-betul untuk melestarikan adat istiadat Iya, Kabupaten sebagai Seluma. sentral kegiatan Iya, adat. sebagai sentral kegiatan adat. Oke, selain tadi kita sudah bicara balai adat, ternyata ada pakaian adat Seluma ini ada nggak sih Pak yang menjadi ikon benar-benar menjadi kebanggaan Kabupaten Seluma? Oh, pakaian adat ada. Iya, pakaian adat, Pak. Sepertinya kalau kita mengadakan akad nikah, akad nikah itu ada pakaian adat. Kalau mereka sudah diakad nikahkan, mereka ada ciri-ciri bajunya baju merah. Oh, baju merah. Yo, pakai apa kalau laki-laki ada ininya, Ada tajuknya. tajuk ya. Tajuk namanya Pak. Iya, tajuk tuh. Yang ada Yo, ininya, ada main-mainan. ada mainannya itu. Kemudian yang perempuan itu Pak yang banyak itu Iya, itu namanya. Ornamen-ornamen. Iya, sama. Itu kan ada namanya singal. singal. Yo, singal. Singal. Yo, kalau menurut adat. Yang Itu- semacam mahkota Pak. Iya, betul. Ada namanya perhiasan burung-burung, ada kembang namanya. Nah, itu mencirikan Seluma. Nah, seperti di baju itu ada berbentuk-bentuk seperti
kayaknya kayak apa tuh yang nampaknya bagus dilihat itu kan? Manik. Iya. Itu namanya penerang. Oke. Dan sekarang masih dipakai? Masih kalau Masih untuk ya, semua kalau yang gitu ya. Ada nggak BMA ini menyimpan atau memiliki benda-benda itu, barang-barang adat itu? Atau masyarakat secara bebas saja? Yang sudah ada yang jelas nih masyarakat secara bebas. Oh. Itu biasanya seperti di Kelurahan Tarangsaling. Kami kan siap tuh. Oh iya. Di Lubuk Lintang. Kalau pasar Tayus ini sudah ada misalnya ada Kelintang, ada Rebana, ada Sunai. Jadi kapan kita akan melaksanakan seni adat itu sudah siap. Tapi untuk di BMA saya belum ini, karena BMA ini kan kita nggak pernah ini belum pernah pertemuan sebetulnya. Nah, semenjak mereka diangkat sebagai ketua BMA, saya belum tatap muka saya belum pernah. Dan saya belum pernah terundang. Oke. Setiap kegiatan Setiap ada kegiatan. Adat, ya. Baik Pak. Itu Pak, kalau yang silat seluma itu Pak, silat serawai itu kan pakai pedang Pak. Itu termasuk bagian dari adat seluma. Iya, pakai adat seluma. Itu benar-benar pedang atau hanya mainan? Iya, ada pedang ya Pak. Memang pedang betul. Itu memang ini memang ada pelajaran silatnya itu. Nah, saya juga masyarakat untuk Kelurahan Tarangsaling dan Lubuk Lintang udah saya ajarkan itu. Ya. Tapi tentunya tidak mencelakai, Pak. Hanya sebagai permainan. Iya, permainan saja. Ya. Itu menggambarkan apa Pak? Itu melambangkan itu masih waktu kita dari zaman kerajaan dulu. Ini perebutan kekuasaan dengan menggunakan alat tradisional. Baik Pak Ujang, terima kasih waktunya Pak sudah ngobrol-ngobrol dengan kami dari Android TV Bengkulu Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan Bapak terus berkiprah untuk masyarakat dalam rangka untuk mempertahankan aset budaya Kabupaten Seluma. Meskipun Bapak tidak lagi menduduki jabatan sebagai Ketua BMA Pak ya. Iya, sama-sama, terima kasih. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita masih ada kesempatan. Baik. Mungkin saya memerlukan situ, ya. Bapak juga memerlukan saya. Ya, kita insya Allah silaturahmi kita masih berjalan. Baik sahabat Android TV, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Ujang sebagai mantan Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Seluma. Harapan kita, mari masyarakat Kabupaten Seluma yang disebut dengan masyarakat Serawai untuk terus melestarikan budaya Seluma ini sehingga tidak punah dan diwariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Lalu kemudian kalau ada saran, kritik, dan lain sebagainya silahkan tuliskan di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah video ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.